Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lombok Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Suheriantini dari SN1 Suranadi dan rekan saya Sumiatun dari SDN 1 Presa. Dan saya, Rusliati dari SD Negeri 1 Gelogo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yan. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Atun? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik seperti Ibu. Oh iya, di sini Ibu akan melakukan coaching. Apakah betul, Bu? Iya, Bu, betul. Baiklah, Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya, Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Baik, Bu. Baik. Nanti jangan lupa ya Bu ya, saat proses melaksanakan coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching. Seperti yang pertama, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan dulu ya Bu ya. Apakah boleh saya bertanya Iya, dulu Bu, Bu? baik. Ya. Baik, Bu, Dalam boleh. proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu, yaitu di sini Iya. antara lain ya kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi, Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach atau alur tirta. Oke, Bu. Dari tadi kompetensi yang Ibu sebut itu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dulu? Baik, Bu. Baik, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara spesifik di sini yaitu mendengarkan aktif, ya karena dengan mendengarkan aktif itu saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya ada di sini ada kehadiran penuh atau present dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini. Baik, Bu. Indikator ketercapaiannya. Saya akan melihat nanti dari indikatornya ya, Bu. Bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator pencapaian ya Bu ya. Iya, Bu. Mungkin saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, kemudian juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya ya supaya apa yang harus bisa dilakukan gitu loh untuk ke depannya itu. Iya, ya, Bu. Baik, mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Bu, untuk sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga nanti
saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi dan selamat melakukan coaching ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aktun. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rus? Bu Rus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Gimana juga dengan kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik juga. Sama seperti Ibu. Oh ya, katanya Ibu di sini mau ada yang ingin dibicarakan ya, Bu ya. Apakah betul? Ya, betul, Ibu. Eh, kira-kira ya. Eh, di sini mau bicara tentang apa nih? Mau bicara dengan tentang apa nih, Bu? Nah, di sini saya punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit, Bu. Ya, Ibu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di Ah, sekolah saya, Bu. Setelah ya, saya Bu. amati, di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton, Bu. Pembelajarannya Hmm. masih dengan metode yang lama, yaitu metode konvensional. Dengan ceramah saja begitu. Jadi, terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu, Bu. Kan tidak bisa dipungkiri nih pada zaman sekarang tuh ya, Bu ya. Perkembangan teknologi Iya. itu sudah sangat pesat sekali. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, Ibu. Oke, Bu Rus, baik ya. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan penyampaiannya itu lebih bervariatif ya, Bu ya. Iya, Ibu ingin seperti itu, Ibu. Jadi kira-kira nih setelah kita berbincang-bincang lebih kurangnya nanti 10 sampai 15 menit itu apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita itu nanti? Yang saya harapkan di sini, Bu, ya, saya bisa mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi, Bu ya. Kemudian Ya. kira-kira nih, perubahan atau cara penyampaian materinya itu seperti apa yang Ibu Rus inginkan? Jadi perubahan yang saya inginkannya itu di sini adalah ada perubahan dalam metode, Bu, atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah, Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih, Bu, ya, yang lagi marak nih, ada aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh lah dengan PowerPoint. Juga itu sudah cukup bagus. Seperti itulah, Bu, kira-kira. Baik, Bu. Eh, jadi intinya ini Bu Rus, Ibu Rus itu ingin menyampaikan penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu Bu ya. Benar sekali, Bu. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya kondisi yang idealnya dan ada di sekolah ibu itu untuk saat ini ya, kondisi ideal di sekolah ibu saat ini itu berada di posisi atau level 1 sampai 10. Nah, kira-kira kondisi atau situasi Ibu Rus ini berada di level berapa?
Kira-kira di sini saya masih di level 5 sih, Bu. Karena di sekolah saya itu masih banyak sekali guru yang senior yang masih memakai metode ceramah. Seperti itu, Ibu. Oh iya ya Bu ya. Nah, di sini baik. Jadi masih di level 5 ya Bu ya untuk saat ini. Kira-kira pada saat Ibu Rus ingin adanya perubahan nantinya ya, ingin ke level Ibu ingin sampai ke level berapa? Yang saya inginkan sih, Bu, level 7 saja itu sudah cukup baik kok, Bu. Mengingat tadi itu bahwa guru-guru masih banyak yang senior di sekolah begitu, Bu. Oke, baik. Jadi Bu Rus ingin menginginkan sampai ke level 7 ya. Nah, Iya, Ibu. untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira Ibu Urus itu ada ide atau ada rencana lain yang mau Ibu perbuat gitu, apa ke depannya terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Ibu? Iya, Ibu. Sebenarnya itu sih masih saya pikirkan ya, Bu, ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan ya, Bu, ya? Atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara giliran. Seperti itu, Ibu. Baik. Jadi Ibu Urus itu berencana akan mengadakan mentoring, mentoring ya, atau pendampingan secara individu. Seperti itu, Bu. Iya, benar, Ibu. Adakah lagi strategi lain yang menggunakan selain menggunakan metode mentoring? Mungkin di sini saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu ya, untuk membuat workshop atau pelatihan guru gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Jadi pilihannya di sini itu ada dua, Bu ya. Mau melakukan mentoring atau Ibu Rus itu berkonsultasi dulu ke kepala sekolah ya untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu itu yang mana? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat, Bu, saya gunakan, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, yang mungkin tidak bisa Ya, mengikuti kalau misalnya untuk workshop. Dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, Bu. Membutuhkan narasumber, juga waktu yang membutuhkan yang lebih lama. baik-baik Bu. Jadi di sini intinya Ibu Rus itu lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya. Baik. Di sini Ya, untuk Ibu. metode mentoring ini kira-kira kapan nih Ibu Rus akan melaksanakan? Mungkin secepatnya ya, Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Oke, baik. Minggu depan ya Bu Rus ya. Ya, Ibu. Rencananya itu akan melaksanakan kegiatan mentoring tersebut dan adakah nanti yang akan membantu Ibu Rus itu dalam proses pelaksanaan mentoring tersebut? Ya, Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Bu Kuspala Satriani atau Ibu Rohimah yang sudah ahli dalam media pembelajaran, Ibu. Baik, Bu. Nah, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan di sekolah Ibu. Begitu, Bu ya? Iya, Ibu. Saya Oke, akan berkolaborasi dengan rekan baik guru Bu. untuk membantu saya melakukan mentoring tersebut, Ibu. Baik Bu. Ibu Rus,
kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini nih. Nah, jadi saya tidak sabar lagi nih mendengar cerita-cerita dari Ibu Urus untuk kedepannya. Apakah Ibu Urus berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ya, perubahan mentoring untuk kedepannya. Tapi ya mudah-mudahan sih berhasil Ibu Urus ya. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu atau di lain kesempatan ya Bu ya. Tapi Bu. sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu Urus dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Oh iya Bu, selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan dalam mengubah proses pembelajaran menjadi lebih berparitet gitu dengan metode mentoring tadi Bu. Baik, Ibu Urus. Oke ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan ya Bu ya. Kita ngobrol lagi tentang aksi yang sudah apa namanya itu yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu. Oke Bu, terima kasih ya. Terima kasih saya sampaikan. Sampai jumpa dulu. Sampai jumpa. Sampai di sini Bu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik. Hmm, Alhamdulillah ya Bu Atun, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Dari indikator tercapainya yang diinginkan Bu Atun tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, Alhamdulillah. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berhasil ya berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tilta Bu. Ya saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dan cara menanyakan kepada coachingnya informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, Ibu. Baik Bu, sekarang menurut saya sih sebagai observer tadi Bu ya, Ibu sudah melakukan coaching itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Saya sudah melihat bahwa coaching itu sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur Tilta, di mana Bu Atun ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada kucing. Kemudian Ibu Atun juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri seperti itu Bu. Kemudian selain itu pada coaching ini Bu Atun juga sudah menerapkan prinsip coaching. Saya ucapkan selamat ya Bu Atun ya. Begini Bu, sebelum saya merasa sangat puas dengan apa yang Ibu lakukan itu. Tapi sebelumnya Bu, kita akhiri ini. Saya ada pertanyaan satu lagi Bu. Apakah boleh saya bertanya lagi sama Ibu? Boleh Bu, boleh silahkan. Baik Bu, terima kasih. Dari yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan dari yang tadi itu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, Bu ya, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci alur delta yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya tersebut, Bu. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya Bu Atun ini. Padahal tadi sudah menerapkan alur Tirta
itu sudah sangat luar biasa sekali, Bu. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Atun itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti itu, Bu. Ini sudah luar biasa sekali, Bu. Eh, Ibu Atun itu pengen lebih menggali lagi ya apa yang ada Ya, pada Bu. coaching nanti. Baik, Bu, Ya, semoga Bu. Ya. nanti ke depannya Bu Atun lebih baik lagi ya dari yang sekarang ini. Semoga kita bisa Ya, bertemu lain di kesempatan ya, Bu ya. Dengan misalnya berbagi permasalahan lagi ya, Bu ya. Eh, Oke, Bu Atun, ya, Bu. mungkin saya cukupkan dari saya hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Atun atas waktunya. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Atun. Ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rus. Bu Yanti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Nah, sebelum kita melakukan coaching nih Bu Yaya, Iya, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. boleh. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian apa yang akan kita pakai hari ini. Baik Bu ya, pada Iya, Bu. coach kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya, Bu. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, Bu ya, Iya, Bu. adakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Oh, begitu ya. Iya. Pertanyaan kedua nih, Bu ya. Eh, kompetensi mana yang Ibu ingin capai atau yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir yang Ibu ini ya Bu ya. Iya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Demikian Bu. dulu ya Bu ya observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Baik, Bu. Terima Oke. kasih, Bu, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yan. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Atun? Alhamdulillah baik, Bu.
Oh ya Bu, dengar-dengar ada mau disampaikan atau diceritakan, begitu ya Bu? Eh, betul Bu, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik Bu, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu sih. Mungkin cuma 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Dan kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan dulu? Eh, begini Bu, ini terkait dengan rekan guru sekolah yang ada di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode-metode konvensional saja. Eh, ini ceramah lagi. Padahal kan kita tahu bersama ya, Bu ya, Ya, Bu. perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan gitu loh. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, ya sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke Bu, baik. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya, Bu, kurang bervariatif. Medianya ataupun model pembelajarannya itu masih model yang lama saja gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu inginkan atau apa yang Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, ya saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya sih, Bu, khususnya Ya. dalam hal menyampaikan materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi yang Ibu Atun harapkan ini adalah perubahan, perubahan yang ada di sekolah Bu Atun sendiri. Nah, kira-kira perubahan yang Bu Atun ingin lihat atau ingin dapatkan seperti apa, Bu? Saya gimana ya? Saya ingin adanya perubahan, Bu. Misalnya dalam hal penyampaian metodenya itu metode model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Ya, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi, Bu, aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi dari PowerPoint juga Ya. itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengendalikan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja, seperti itu sih Bu. Iya ya. Eh, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi dengan model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira sekarang di sekolah Bu Aton berada di level berapa nih? Sepertinya masih ada di level 5 sih Bu. Ini karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi ya saat ini masih berada di level 5 sih Bu. Oke Bu, di level 5 ya. Eh, baik, Bu, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih? Bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu. ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya, Bu ya. Karena Ya. kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya itu kan kebanyakan kondisi senior. Jadi Oke. ya mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin bisa dilakukan perubahan, Bu. Iya ya Bu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira sekarang Ya. usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut?
Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, Iya. apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan atau perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru Bu secara face to face sih, tapi bergantian seperti itu Bu. Baik, Bu. Untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya. Ya Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu itu merasa nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan Iya. pengawas, Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif seperti itu. Baik, Bu. Berarti Bu Atun ini udah pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, sekarang Iya, dari Bu. ketiga ini kira-kira Bu Atun untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan yang mana, Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Kalau Yang mentoring. karena kalau yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang. Benar, Bu. Terus juga yang tidak sebentar waktunya, kemudian biaya Benar-benar. juga dan harus mencari narasumber dan juga yang narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin ya yang lebih nyaman dilakukan oleh guru itu ya mentoring Bu. Baik, Bu. Berarti mentoring ya, Bu ya. Iya, Eh, Bu. Kira-kira pada kegiatan mentoring ini ada enggak teman ibu yang membantu atau mensupport? Kalau ada, siapa itu, Bu? Iya sih, Bu. Saya nanti mungkin minta bantuan teman dulu di sekolah dan memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Ibu Zarah dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Suhardi ya seperti itu Bu yang apa memang ahli dalam bidang IT. Baik, Bu. Berarti Bu Atun itu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan-rekan guru atau rekan-rekan kerja yang ada di sekolah Ibu. Kira-kira kapan nih Bu Atun mau merealisasikan mentornya? Hmm, Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Minggu depan mungkin Insya Allah saya akan melakukan, kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke, oke Bu Atun, bagus sekali yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira Bu Atun dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu Atun dapatkan? Kalau dari percakapan kita saat ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya. Mungkin bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya yang memang memiliki ya keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Baik Bu, Alhamdulillah Bu Atun sudah ada gambaran nih untuk bagaimana bisa menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya. Oke Bu, saya tunggu nanti kabar-kabarnya dari Bu Atun setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih untuk mendapatkan cerita-cerita lagi dari Bu Atun. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu Atun ya. Eh, Semoga rencana-rencana Bu Atun untuk mentoring
berkolaborasi dengan teman-temannya di sekolah bisa berjalan dengan baik. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, ya, sudah mau meluangkan Baik. waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya akan lakukan itu bisa bermanfaat bagi eh, apa namanya, bagi diri saya sendiri, perubahan di sekolah saya juga. Sama-sama Bu Atun. Mungkin lain kali kalau Bu Atun ada masalah lagi yang ingin diceritakan, bisa langsung hubungi saya saja Bu ya. Siap, Bu, siap, siap. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya, Bu. Baik Bu, segitu dari saya. Terima kasih Bu Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Atun. Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah observasi tadi. Iya Yang Bu. pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait Eh, indikator ketercapaian yang ingin dicapai? eh, Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya, Bu. Oke, Bu Yanti. Menurut saya sebagai observer ya Bu Yanti ya, tadi proses coaching Yanti sama Bu Atun itu sudah berjalan dengan baik sih. Proses dan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Yanti sudah berusaha menggali dengan membeli pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atun. Sehingga Bu Atun bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsipnya, Ibu. Iya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya, Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu ya. Iya, Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya, Bu ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rus. Sama-sama, Bu Yanti. Assalamualaikum, Boros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Atun. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu. Nanti akan Ibu Ros akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya, Ibu. Hari ini saya akan melakukan coaching. Oke, Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Tentu boleh dong, Bu. Ya, oke. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee seperti
apakah sudah sesuai dengan alur tilta atau belum ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Cici apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, di antaranya di sini kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum kita lakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Ibu. Apa boleh? Boleh Ibu, boleh. Oke. Untuk yang pertama nih Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Begini Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yang Ya Bu terdiri ya. dari kehadiran penuh, kemudian kehadiran penuh atau present ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian di antara ketiganya ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Gitu. Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Oke, baik. Jadi di sini ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu ya. Iya Ibu. Nah, di sini kira-kira Bu ya, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu capai? Di sini indikator yang ini saya capai dari coaching yaitu adalah saya ingin coaching saya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui bagaimana langkah-langkahnya. Seperti itu, Ibu. Baik, baik Bu ya. Jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Gitu Bu ya? Iya, Ibu. Benar sekali. Baik, baik. Eh, Terima kasih atas jawabannya, Bu ya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya, Bu ya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali, Bu. Iya, Ibu. Ya, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya, Lanjutkan, Ibu. Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rus. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik saja, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Bu Yanti, saya dengar Ibu Yanti mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa ya, Bu Yanti ya? Iya, Bu. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah sih, Bu. Baik-baik. Eh, Kita iya. ada waktu 15 sampai 20 menit ya, Bu ya. Silahkan Bu Yati mau menceritakan apa? Ini, Bu, di sekolah saya itu
itu saya melihat siswanya itu kayak merasa bosan gitu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati akhir-akhir ini ternyata itu datangnya dari rekan-rekan guru, Bu. Rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton dengan cara berceramah saja. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya di sekolah saya itu ada lapangan yang sangat luas di belakang dan ada juga kebun yang sangat luas serta ada hutan di dekat sekolah itu sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki rasa inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu, Bu. Mereka tetap menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, seperti ceramah saja, sehingga siswa yang belajar itu merasa bosan pada saat guru itu melakukan pembelajaran di sekolah, gitu, Bu. Baik, Bu, baik. Berarti di sekolah Bu Yanti itu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu, ya? Iya, Bu, benar banget, Bu. Pembelajarannya dengan cara ceramah saja, Bu. Eh, Setelah saya lihat, ternyata siswanya itu eh, merasa bosan. Dan saya pernah menanyakan kepada siswanya itu, saya bilang gini, Bu, sama siswanya, gimana, Dek, pembelajarannya hari ini? Saya bilang sama salah satu siswa. Dan siswa itu menjawab bilang, ya gitu aja, Bu, males, bosan. Caranya ngajar itu gitu-gitu aja. Nah, itu dia bilang sama saya, Bu. Jadi mereka itu nggak antusias saya perhatikan dalam belajar di sekolah itu. Gitu, Ya, Bu. baik, baik, Bu. Baik, benar. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu, ya? Yang saya ingin pengen sih adanya perubahan gitu loh, Bu. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah, gimana guru-guru itu cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit gitu, Bu. Mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan yang ada, pemanfaatan media yang ada di sekolah, dan pemanfaatan sarana dan sarana yang disediakan di sekolah, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Bu Yanti ini ingin adanya perubahan di rekan guru-gurunya ya, Bu, ya, untuk merubah cara mengajarnya begitu. Betul, Bu. Eh, itu yang saya inginkan. Nah, Bu Yanti, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Perubahan yang menuju yang lebih baik ya, Bu, ya. Seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada ya disediakan, Iya, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal sama teman-teman guru. Begitu iya ya, Bu, ya. benar, Bu, benar. Hmm, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu, ya. Iya, Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya, Bu, ya. Ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya sudah sampai mana ya, Bu, ya? Hmm, Mungkin kalau di sekolah saya itu levelnya sampai 5, Bu. Karena masih banyak yang belum memanfaatkan sarana dan prasarana. Walaupun ada sih beberapa guru yang sudah memanfaatkannya atau ada beberapa guru juga menggunakan sarana dan prasarana sekolah seperti sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi. Eh, Teknologi misalnya PowerPoint atau Quizzes. Tapi sebagian besar ini Bu ya, guru-guru di sana itu masih belajarnya menggunakan metode ceramah dan ceramah lagi Bu. Terus tidak memaksimalkan atau tidak memanfaatkan sarana prasarana atau media yang ada di sekolah Bu. Itu Bu. Baik, Bu. Eh, Kira-kira nih ya, di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan gurunya Ibu? Sepertinya sih nggak yang terlalu banyak gitu, Bu, ya. Karena sekarang ini saya hanya berusaha nih, Bu, ya. Berusaha untuk Ya, adanya ya. perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih nggak muluk-muluk, level 7 aja, Bu, kali ya. Karena di sini apa yang banyak guru atau banyak guru juga yang sebenarnya pengen eh, antusias merubah jadi dirinya sendiri tapi bingung mulainya itu dari mana. Seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Kalau sudah begitu, Bu,
Sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa kalau boleh tahu Bu Yanti? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan ya permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan dulu, Bu. Mungkin pengennya adanya perubahan, teman-teman itu yang pengen perubahan dalam pembelajaran. Terus kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan kepada teman-teman itu, Bu. Terus yang kedua yaitu melakukan mentoring, seperti itu, Bu. Oh, melakukan mentoring ya Bu ya. Iya, Bu. Selain mentoring ya Bu ya, apakah ada strategi lain yang akan Ibu lakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu itu? Sepertinya sih kalau eh, apa namanya ya, biar ada mencakup skala besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop, Bu. Biar semuanya itu guru itu biar bisa merubah cara pembelajarannya. Baik-baik Bu. Kira-kira Ibu tadi ada mentoring ya, dan Iya, juga Bu. workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode atau strategi yang akan Ibu lakukan yang mana tuh? Kayaknya lebih perfect ke mentoring aja dulu, Bu ya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pingin berubah, yang ikhlas pingin berubah. Jadi kalau misalnya kita adakan pelatihan itu nanti ada yang terpaksa karena sasarannya itu tuntutan dan itu tujuannya hanya kemauan dari sekolah saja, bukan dari dirinya sendiri. Jadi sebenarnya eh, yang lebih bagus itu yaitu mentoring. Ini kan benar-benar dari kemauan teman-teman atau rekan guru sendiri yang ingin melakukan adanya perubahan atau ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran di sekolah, Bu. Baik, Bu, baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Nopi untuk melaksanakan mentoring tersebut, Ibu? Saya punya teman sih, dia jago banget jago banget gitu. Dia mungkin bisa membantu saya eh, menyamakan konsep dulu dengan rekan sejawat seperti siapa ya di sekolah, Ibu Zahra. Nanti dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga sasarannya lebih banyak gitu, Bu. Baik, Bu Yanti, baik. Berarti Bu Yanti akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Iya, Bu. Nanti saya akan melakukannya dengan teman-teman yang sependapat dengan saya dulu, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Bu ya. Iya, Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu inginkan atau Hmm, yang Ibu dapatkan? apa ya? Saya ada sedikit gambaran, Bu ya. Bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada rekan-rekan sejawat supaya memberikan dampak atau memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswanya. Mungkin nanti saya akan ambil itu dengan cara mentoring saja, Bu ya. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring sih, Bu, supaya lebih cepat gitu terrealisasi. Wah, saya sudah tidak sabar nih ya, Bu, menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Yanti. Sudah melakukan mentoring ya, Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bu ya, percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas kesempatannya dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya ini, saya juga merasa terbantu. Dan Ibu juga membantu saya untuk menemukan solusinya. Sama-sama Bu Yanti, semoga kita Bu. bisa bertemu lagi. Kita tutup saja ya, Bu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Atun, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi nih bersama Kuci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya.
yang akan saya tanyakan di sini kepada Ibu, pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terakhir di indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Begini Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Baik Bu Rosia. Saya lihat Ibu sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching ya sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan nih, catatan Bu Urus. Tadi sudah berhasil Ibu. menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada ya dalam coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan itu agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, ya. Sudah mendengar percakapan dari Ibu dengan Coach ya. Ibu sudah fokus terhadap Coach, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif ya. Dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa memang Ibu ya, sudah semuanya itu sudah berkaitan dengan proses coaching untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu bisa sukses ya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching untuk berikutnya. Oh iya, satu lagi nih Bu, boleh ya? Saya mau ada yang Bu tanyakan. Satu lagi Bu, boleh? Boleh Bu, boleh sekali. Oke. Untuk kedepannya, ya, untuk kedepannya Ibu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan ya hasil melakukan coaching hari ini? Ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, Bu, ya. Baik, Bu ya. Ibu, ya baik. Ibu luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik lagi untuk kedepannya, ya Bu ya. Ya Baik, Bu. Ibu, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab. Di sini Ibu sudah melakukan menggunakan proses coaching dan alur Tirta. Nah, saya di sini kita akhiri ya sampai di sini Bu percakapan kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga untuk kedepannya proses coaching yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.